Jumpa lagi di acara EPLSN hari kedua, Selasa 14 Juli 2020. Adapun susunan acara hari ini adalah absensi kehadiran, wawasan wilayah Mandala, kepramukaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, belajar efektif, pendidikan karakter, tata kelola mahasiswa, pemaparan kurikulum pembelajaran semester 1, prosedur dan sarana yang dibutuhkan untuk pembelajaran jarak jauh, pembinaan mental, pengenalan lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, tata tertib, punishment dan reward di era normal dan new normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ujang Kusuma, pengawas paket SMP Negeri 113. Pada kesempatan MPLS yang kedua ini, saya ingin menyapa sekaligus memberikan pesan singkat kepada peserta didik baru dan para orang tua wali murid, bahwa kondisi pembelajaran jarak jauh ini besar kemungkinan dalam beberapa waktu yang akan datang adalah pilihan yang terbaik untuk menjaga keamanan. Untuk itu, pesan pertama kepada para peserta didik baru, kalian adalah orang-orang pilihan dari sekian banyak orang atau siswa teman-teman kalian yang tidak bisa masuk sekolah negeri. Untuk itu, dalam kondisi apapun tetap semangat untuk belajar. Yang kedua, pesan untuk orang tua bahwa dalam kondisi seperti ini keberhasilan proses belajar jarak jauh sangat dibutuhkan dukungan yang lebih besar dari para orang tua. Untuk itu, kepada para orang tua, dukungan yang lebih besar lagi untuk putra-putri kita sangat dibutuhkan untuk keberhasilan anak kita ke depan. Demikian, Bapak dan Ibu peserta didik baru, salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berharap dan selalu berdoa kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Ibu diberikan kepercayaan untuk menyampaikan materi tentang wawasan wiyata Mandala. Tetapi sebelum kita mulai pada materi, saya akan
terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lego Pujianti. Kalian bisa memanggil saya Ibu Anti. Untuk materi wawasan Wiyata Mandala, sebelum kita mulai, saya akan mengingatkan beberapa hal penting yang harus kalian lakukan. Yang pertama, mari kita mulai kegiatan hari ini, yaitu kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, dengan kita melakukan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ibu akan memandu kalian doa bersama dari sini. Kita mulai, silakan doa dimulai. Doa selesai. Yang kedua, Ibu meminta kalian untuk menyiapkan semua alat tulis, buku catatan, pulpen atau pensil yang bisa kalian gunakan untuk mencatat poin-poin penting dari materi yang akan saya sampaikan. Yang ketiga, tetap melaksanakan protokol kesehatan di masa COVID-19 sehingga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Yang keempat, saksikan video ini sampai akhir karena nanti di akhir video ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian serahkan atau kalian kirimkan melalui WA grup kelas kepada kak wali kelas kalian masing-masing. Kita akan mulai materi kali ini tentang wawasan Wiyata Mandala. Ada yang sudah pernah tahu apa itu wawasan Wiyata Mandala? Ada yang sudah pernah dengar apa itu wawasan Wiyata Mandala? Belum? Baik. Kita mulai dengan pengertian wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama, kata wawasan. Yang kedua, kata wiyata. Yang ketiga, kata mandala. Apa itu, Bu? Wawasan berarti cara pandang atau sikap. Wiyata berarti pendidikan. Mandala berarti tempat atau lingkungan. Nah, dari 3 kata ini sudah mulai bisa menafsirkan apa itu wawasan Wiyata Mandala? Oke, mari kita gabungkan. Wawasan Wiyata Mandala diartikan sebagai sebuah cara pandang, sikap, menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Mengapa wawasan Wiyata Mandala itu penting? Dalam usaha mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram, nyaman selama proses KBM, kegiatan belajar mengajar berlangsung, sangat dibutuhkan kesatuan pandangan yang sama dari seluruh warga sekolah terhadap fungsi dan peran sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu atau sebagai Wiyata Mandala. Lalu, apa saja isi dari wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah sekolah itu sendiri. Sekolah sebagai Wiyata Mandala atau sebagai lingkungan pendidikan di sini dijadikan sebagai tempat dilaksanakannya proses KBM atau kegiatan belajar mengajar yang digunakan juga untuk membina dan mengembangkan beberapa hal, diantaranya nilai, ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antara manusia baik itu dengan lingkungan atau hubungan manusia dengan Tuhannya,
Yang keempat, sekolah dijadikan sebagai tempat berkarya atau melatih keterampilan, kecakapan hidup dari para peserta didik. Yang kedua, kepala sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, adanya kerjasama dari guru dan orang tua. Kerjasama ini amat sangat diperlukan sehingga siswa bisa belajar dengan nyaman. Terlebih lagi di masa COVID-19 saat ini, peran orang tua lebih besar membantu siswa belajar karena saat ini 24 jam siswa berada di rumah, sehingga kerjasama guru dan orang tua sangat diperlukan. Yang keempat, peserta didik. Dalam wawasan Wiyata Mandala, peserta didik memiliki peranan yang sangat penting. 1. Peserta didik berperan aktif dalam semua kegiatan sekolah, baik co-kurikuler maupun ekstra-kurikuler yang berhubungan dengan pendidikan. Peserta didik berperan membantu menciptakan suasana tertib dengan cara mematuhi semua aturan tata tertib yang sudah dibuat oleh sekolah. Peserta didik wajib memanfaatkan waktu dan fasilitas yang dimiliki seefisien dan semaksimal mungkin untuk bisa menggali ilmu pengetahuan untuk bekal kalian di masa yang akan datang. Terlebih lagi saat ini, masa pandemi COVID-19. Orang tua kalian memberikan begitu banyak fasilitas. Sekolah juga memberikan fasilitas, meminjamkan buku-buku dari perpustakaan. Maka kalian harus bisa memanfaatkan waktu dan fasilitas tersebut semaksimal dan seefisien mungkin sehingga kalian bisa belajar dengan maksimal. Kemudian siswa juga berperan aktif dalam mengikuti kegiatan dan berpartisipasi dalam salah satu organisasi yang ada di sekolah, yaitu OSIS. Bisa juga peserta didik berperan penting dalam menghindari semua tindakan yang akan mengganggu proses KBM, baik itu yang dilaksanakan secara tatap muka ataupun secara jarak jauh. Yang keempat, terakhir, unsur dari wawasan Wiyata Mandala adalah sekolah harus bertumpu kepada masyarakat, sehingga di sini wawasan Wiyata Mandala adanya kesamaan, kesatuan pandangan dari seluruh unsur tadi akan menciptakan sebuah sekolah yang bisa menjalankan fungsi dan perannya untuk sebagai tempat menuntut ilmu. Di akhir pertemuan ini, saya ingin mengingatkan, mari kita upayakan wawasan Wiyata Mandala ini agar supaya sekolah bisa menjalankan sesuai dengan fungsinya, di mana proses kegiatan belajar mengajar berlangsung sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Nah, anak-anak, silakan kalian catat tugas yang akan saya berikan, yaitu berfoto poin-poin penting yang sudah kalian catat tadi. Silakan berikan nama dan kelas, lalu kirimkan foto tersebut kepada wali kelas kalian masing-masing melalui grup WA. Nanti saya akan memeriksa hasil pekerjaan kalian. Terakhir,
di akhir pertemuan ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian yang kalian berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik yang Kak cintai dan Kakak banggakan dimanapun kalian berada. Yang pertama-tama Kakak mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 113 Jakarta. Pastikan diri kalian menjadi yang terbaik dan terhebat. Pada kesempatan yang baik ini pula, Kakak ingin memperkenalkan diri. Nama Kakak Alpha Zulu Whiskey Alpha Romeo, disingkat Azwan. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita ikuti materi berikut ini. Pramuka. Mungkin kamu udah sering mendengar kata ini. Pramuka. Pramuka singkatan dari Praja Muda Karana. Artinya, orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga yang umurnya 7-10 tahun, lalu pramuka penggalang 11-15 tahun, yaitu anggota pramuka SMP. Selanjutnya, pramuka penegak. Pramuka menegak adalah anggota pramuka yang umurnya 16-20 tahun, dan pramuka pandega yang umurnya 21-25 tahun. Apabila keluarganya sudah tidak bisa memberikan rasa nasional terhadap anaknya, apakah apa jadi apa anak di luar sana? Apakah baik bagi anak-anaknya? Tidak. Sedangkan yang dimaksud kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasarannya akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sejarah gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya Nationale Vaderlandsorganisatie (PO) di Bandung. Sedangkan di tahun yang sama di Jakarta didirikan Jong Indonesia Vaderlandsorganisatie (JIPO). Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka. Pertama, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia, dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara.
memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Tingkat 5, di mana para pramuka penggalang ini adik-adik 11 sampai 15 tahun. Gerakan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, peduli terhadap dirinya pribadi, taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui pengamalan kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan kegiatan berkelompok, kerjasama dan kompetisi, kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan dan satuan terpisah antara putra dan putri. Perkembangan pramuka Indonesia terjadi pada 3 periode, yaitu mulai dari masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan pasca kemerdekaan Indonesia. Dari pramuka 113 terus berlaku tiap Sabtu jam 9.00 karena dalam masa pandemi COVID-19 maka latihan diadakan secara online. Demikian yang dapat kakak sampaikan. Selamat datang dan selamat bergabung bersama Pramuka SMP Negeri 113 Jakarta. 5. Tolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan. Selamat berlatih dan salam pramuka. Gerakan nasional revolusi mental, membangun karakter
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Dan pada pagi ini, pertama-tama ibu mengucapkan selamat atas kehadiran kalian di SMP Negeri 113 ini. Mudah-mudahan dengan terpilihnya kalian bersekolah di sini akan dapat memacu semangat untuk belajar lebih giat lagi. Kemudian pada masa MPLS yang dilaksanakan secara virtual ini, walaupun kita belum bertatap muka, tetapi sebelumnya baiklah ibu memperkenalkan diri. Nama ibu Delvi Azra, biasa dipanggil dengan Ibu Delvi. Ibu mengajar mata pelajaran PPKN untuk kelas 8 dan kelas 9. Jadi materi yang ibu sampaikan pada hari ini, pada masa MPLS ini, adalah materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi bagaimana dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai warga negara Indonesia, apalagi kita hidup dalam era globalisasi ini, tantangan terhadap bangsa Indonesia itu masih banyak. Apakah itu dari dalam negeri sendiri ataupun yang berasal dari luar negeri. Jadi di sini mengingat kondisi bangsa kita pada saat sekarang ini, apalagi sekarang ini adalah masa kita lagi diuji, bangsa Indonesia lagi diuji dengan pandemi COVID-19 ini. Tetapi walau bagaimanapun kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Harus memiliki kesadaran terhadap bangsa dan negara ini. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara ini merupakan tanggung jawab kita semua. Sehingga amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk memelihara dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini akan bisa kita wujudkan secara bersama-sama. Jadi apapun persoalan-persoalan bangsa Indonesia yang kita hadapi harus merupakan tanggung jawab kita semua, bagaimana kita bisa mempertahankan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Di sini harus mulai tertanam di dalam diri kita bagaimana kita berpartisipasi di dalam membela negara, membela tanah air. Jadi kalau dikatakan apa sebenarnya kesadaran berbangsa dan bernegara? Kesadaran berbangsa dan bernegara itu merupakan sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kita dapat mewujudkannya dengan cara misalnya mencegah perkelahian antar pelajar, antar kelompok masyarakat, dan kita menjadi anak yang berprestasi baik di tingkat sekolah, di tingkat masyarakat ataupun di tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Jadi di sini walaupun dimanapun kita bersekolah, dimanapun kita hidup, kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang
berada di mana kita tinggal. Kemudian di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, anak-anak ibu semuanya, tentu kita harus memiliki kesadaran bela negara, ya, karena kita hidup di dalam negara Indonesia, ya, dimanapun kita berada, kita tetap mempertahankan negara kita tercinta ini dari ancaman dan gangguan, baik yang datang dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sendiri. Nah, kesadaran bela negara ini akan menumbuhkan sikap patriotisme dan nasionalisme di dalam diri kita. Bisakah kalian menanamkan sikap patriotisme dan sikap nasionalisme ini? Baik, anak-anak ibu semuanya, semoga dengan materi yang singkat ini kita memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, ya, dengan mencintai tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi. Ya, jadi ibu mengajak kalian semua tetap bina persatuan dan kesatuan bangsa. Kita pelihara selalu dalam kehidupan, di keluarga, di sekolah, di masyarakat, ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga materi yang ibu berikan pada hari ini akan bermanfaat bagi kalian semua, ya, di dalam menjalani kehidupan di keluarga, di sekolah, masyarakat, ataupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Akhir kata, ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatian kalian. Tetap semangat untuk belajar, semangat untuk membela bangsa dan negara kita tercinta ini. Kalau ada hal-hal yang salah dari penyampaian ibu, mohon dimaafkan. Nanti di dalam PPKN, pelajaran PPKN akan kita bahas lebih luas lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, khususnya anak-anakku peserta didik SMP Negeri 113 Jakarta kelas 7 khususnya, yaitu peserta didik yang masih baru. Ya, apakah anak-anakku semuanya sehat semuanya? Tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu tetap dalam rumah, dan jangan lupa setiap kegiatan apapun kalian mencuci tangan, ya. Dan jangan lupa yaitu makan makanan yang bergizi dan minum tambah vitamin, yaitu khususnya vitamin C. Ya, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, saya adalah guru bahasa Inggris, yaitu Mewali katanya. Kalau teman-teman kalian, kakak kelas kalian memanggil, yaitu nama saya Ibu Wawin Agustini, kebetulan mengajar bahasa Inggris. Ya, anak-anak semuanya tetap semangat ya. Tetap semangat ya, sehat-sehat dan sehat, dan tentunya semangat, masih semangat dan semangat. Oke, mari kita lanjutkan, yaitu acara untuk MPLS hari ini, yaitu kita lanjutkan dengan pendidikan karakter. Ya anak-anakku semuanya, tentunya anak-anakku sudah tahu seperti apa karakter. Tentunya anak-anakku sudah masing-masing, iya. Nah, di sini akan memberikan sedikit ya informasi tentang pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter? Ya, mari kita dengarkan. Ibu akan memberikan sedikit, yaitu tentang apa sih pendidikan karakter itu. Coba anak-anak semuanya sudah siap semuanya? Ya, duduk dan diperhatikan semuanya, Kemam ya. Iya, tetap semangat ya. Ibu akan memberikan tentang informasi pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter itu? Ya, ada seseorang yang memberikan gambaran arti apa sih menurut Thomas Lincoln itu pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus. Apa sih plus itu? Yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan atau dalam bahasa Inggris itu kognitif, perasaan atau feeling, dan tindakan atau action. Nah, itulah katanya saudara kita, yaitu Thomas Lincoln. Tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Nah, sekarang di sekolah kita juga yaitu adanya pendidikan karakter. Karakter seperti apa sih yang kita gunakan dalam pembelajaran di SMP Negeri 113 Jakarta ini? Ya, tentunya sekolah memiliki karakter masing-masing berdasarkan sekolah masing-masing. Nah, di sini Ibu akan memberikan sedikit, yaitu mengenai pendidikan karakter yang diterapkan yaitu secara sistematis dan berkelanjutan. Seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan nantinya kalian, itu para peserta didik SMP Negeri 113 Jakarta itu, untuk menyongsong masa depan kalian. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil untuk menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk keberhasilan secara akademis ataupun non-akademis di SMP Negeri 113 Jakarta ini yang kami cintai tentunya. Bagaimana anak-anak semuanya setelah kalian diterima di SMP Negeri 113 Jakarta? Kalian senang tidak? Tentunya senang ya. Ya, Ibu berharap bahwa kalian sangat menyenangi, mencintai, dan merindukan, dan kita akan insya Allah bertatap muka nantinya jika sudah suasananya sudah normal kembali. Kita akan berdoa agar masa pandemi ini akan berlalu. Begitu kan anak-anakku? Tetap kita selain menjaga protokol kesehatan,
kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar semua masalah yang terjadi di masa pandemi ini akan berlalu tentunya. Ya, kita lanjutkan, apa sih karakter itu? Ya, pendidikan berkarakter itu ada 9 pilar, ya, 9 pilar dari segi nilai-nilai luhur universal. Yaitu apa sih 9 itu? Yang pertama yaitu karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kita, kenapa sih kok kita itu memiliki karakter untuk mencintai Tuhan dan segenap ciptaan Tuhan? Contohnya, kita harus menyayangi ke teman kita semuanya, ke makhluk lainnya, contohnya yaitu ke binatang, hewan, dan tumbuhan. Dan tentunya kalian nanti kalau sudah masuk sekolah, kita bertatap muka, tentunya kalian saling menyayangi teman satu sama lainnya dan menyayangi sekolah kita ini yang tercinta. Nah, tentunya bagaimana untuk menyayanginya? Yaitu kita harus ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu kemandirian dan tanggung jawab. Peserta didik kelas 7 SMA Negeri 13 Jakarta yang ibu banggakan dan ibu sayangi, tentunya ibu rindukan, langsung ingin bertatap muka. Kemandirian kalian itu harus benar-benar diusahakan. Apakah peserta didik sudah mandiri dan bertanggung jawab? Nah, tanggung jawabnya seperti apa ini? Nah, tanggung jawab pada dirinya sendiri bahwa peserta didik adalah sebagai pelajar, ya, bertanggung jawab untuk belajar. Apa yang harus dipelajari sebagai peserta didik? Yang ketiga adalah kejujuran atau amanah dan diplomatis. Nah, jujur. Nah, inilah semua peserta didik di sini diharapkan jujur. Jujur dalam segala hal, ya, dalam tingkah laku, dalam ucapan, semuanya. Karena ini adalah poin yang paling tinggi, jujur. Karena apa? Kalau orang sudah tidak pernah dipercaya, ya tentunya orang tidak akan mempercayai seumur hidup. Nah, oleh karena itu, ibu berharap bahwa kalian menjaga amanah jujuran kalian. Yang berikutnya yaitu keempat, itu hormat dan santun. Nah, tentunya mulai dari keluarga kalian sudah diajarkan, dididik untuk saling menghormati bapak ibu kalian di rumah, menghormati adik-adik kalian, tetangga kalian, dan siapa saja yang ada dekat lingkungan kalian. Dan tentunya harus bersikap sopan santun kepada siapa saja. Kenapa? Kalau kita ingin dihormati, dihargai, tentunya kita juga menghargai diri kita sendiri. Ya. Ibu lanjutkan, yaitu yang kelima adalah berkarakter dermawan. Nah, ini apalagi saat-saat seperti ini, saat pandemi, kita tentunya kita berlomba-lomba untuk dermawan. Karena apa? Kita ingin mendapatkan pahala di saat COVID-19 ini. Semua orang berbondong-bondong, yaitu berbuat baik ke sesamanya dan semuanya dalam masa pandemi ini. Suka tolong menolong, memberi sesuatu untuk yang terbaik kepada tetangga, teman, dan saudara kita semuanya. Berikutnya yaitu yang keenam, percaya diri dan pekerja keras. Nah, ini walaupun anak-anak semuanya belum bisa tatap muka, tetap percaya diri, ya, percaya diri pada diri sendiri. Jangan minder, oh saya belum bisa masuk, saya nanti gimana, bla bla bla. Nah, tentunya kita tetap percaya diri dan bekerja keras. Nah, bekerja keras walaupun anak-anak semua belum bisa hadir di sekolah, tetap rajin, ya. Kamu jam berapa biasanya anak-anak semuanya? Ya, insya Allah yang muslim pasti ikut sholat subuh, ya kan, ke masjid. Sekarang belum bisa, kami tetap menjalankan ibadah di rumah bersama bapak ibu kalian. Itu adalah cara yang terbaik, ya. Anak-anakku yang ibu banggakan dan ibu sayangi, berikutnya yaitu apa sih karakter yang ketujuh, yaitu kepemimpinan dan keadilan, ya. Ibu berharap bahwa kalian nantinya setelah lulus dari SMA Negeri 113 Jakarta akan menjadikan seorang pemimpin yang adil dan amanah.
Tetapi sebelum itu kan harus memimpin diri sendiri. Bagaimana memimpin diri sendiri? Yaitu sebagaimana menjadi anak pelajar yang terpimpin untuk dirinya sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan ya, anak-anakku tetap menjaga kesehatan, kebersihan, jangan lupa tetap semangat. Mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan MPLS kali ini saya akan membahas tentang tata krama. Tata krama biasa disebut dengan etika atau sopan santun. Sopan santun sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Contoh sopan santun yang pertama adalah sopan santun dalam hal berbicara. Menyapa teman, menyapa guru, menyapa orang yang lebih tua. Kita harus menggunakan bahasa yang baik. Yang kedua adalah sopan santun dalam berpakaian. Sebagai seorang siswa, sudah ditentukan pakaian seragam yang dipakai di sekolah. Yang ketiga, sopan santun dalam hal makan. Pada saat kita makan, kita dilarang berbicara. Yang keempat, sopan santun dalam menggunakan fasilitas umum. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan di mana kita berada. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta didik baru kelas 7 SMP Negeri 113 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. Selamat berbahagia pada seluruhnya dan bangga saya sampaikan pada Anda semua yang telah dapat berhasil berkompetisi menyisihkan para calon peserta didik lainnya melalui mekanisme penerimaan peserta didik baru PPDB DKI Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya perkenalkan saya Suparyono. Saya sebagai guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 113 Jakarta ini dan juga sebagai wakil kepala sekolah untuk bidang kurikulum. Di sini saya akan menyampaikan sekilas tentang kurikulum yang digunakan di 113 Jakarta ini. Adapun hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kurikulum yang ada di SMP 113 Jakarta ini diantaranya pertama adalah bahwa SMP Negeri 113 Jakarta menggunakan kurikulum 2013. Yang kedua, bahwa struktur kurikulum 2013 di SMP Negeri 113 itu terdiri dari dua, yaitu intrakurikuler dan yang kedua adalah ekstrakurikuler. Untuk yang pertama, intrakurikuler itu dilaksanakan di dalam kelas, terdiri dari dua komponen, yaitu komponen kelompok A dan komponen kelompok B, di mana beban belajar yang wajib diikuti adalah sebanyak 39 jam pelajaran setiap minggu, dan di mana setiap jam pelajaran itu lamanya adalah 40 menit. Adapun komponen A dan B tersebut adalah sebagai berikut. Kelompok A itu terdiri dari yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti, di mana alokasi waktunya per minggu adalah 3 jam. Yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, di mana alokasi waktu per minggunya adalah 3 jam. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia dengan alokasi waktu per minggunya adalah 6 jam. Yang keempat adalah matematika dengan alokasi waktu per minggunya adalah 5 jam. Yang kelima adalah ilmu pengetahuan awam dengan alokasi waktu per minggunya adalah 5 jam. Yang keenam adalah ilmu pengetahuan sosial dengan alokasi waktu per minggunya adalah 4 jam. Yang ketujuh adalah bahasa Inggris dengan alokasi waktu per minggunya adalah 4 jam.
Kemudian yang termasuk dalam kelompok B yang pertama adalah seni budaya dengan alokasi waktu per minggunya adalah 3 jam. Yang kedua, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dengan alokasi waktunya per minggu adalah 3 jam. Yang ketiga adalah prakarya dengan alokasi waktu per minggunya adalah 2 jam. Yang keempat adalah bimbingan konseling dengan alokasi waktu per minggunya adalah 1 jam. Sehingga total jumlah jamnya adalah untuk seluruh pelajaran itu ada 39 jam. Sehingga sebetulnya untuk istilah di SD dengan di SMP tentu berbeda. Kalau di SD mungkin ada namanya guru kelas. Kalau di SMP sudah tidak ada guru kelas, menjadi guru mata pelajaran. Yang kedua, untuk struktur kurikulum ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 113 ini dikelompokkan berdasarkan 2, yaitu ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Untuk ekstrakurikuler wajib itu adalah berupa pendidikan kepramukaan yang merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, kecuali peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Ekstrakurikuler kepramukaan ini bertujuan untuk yang pertama sebagai wahana peserta didik untuk berlatih berorganisasi. Yang kedua, melatih peserta didik untuk terampil dan mandiri. Yang ketiga, melatih peserta didik untuk bertahan hidup. Yang keempat, peserta didik memiliki jiwa sosial dan peduli kepada orang lain. Yang kelima, dilatih untuk memiliki sikap bekerja secara berkelompok. Dan yang terakhir dan lain sebagainya ini diantaranya adalah dapat menyelesaikan permasalahan dengan tepat. Yang kedua, ekstrakurikuler pilihan, jadi bukan wajib, merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang tidak wajib diikuti, yang bersifat sebagai pilihan. Diantaranya yang pertama, kegiatan pasukan pengibar bendera atau paskibra. Yang kedua, kegiatan olahraga seni dan budaya seperti pencak voli, karate, dan futsal, ataupun pengembangan seni dan pengembangan budaya, ataupun bisa melalui kelompok paduan suara. Yang ketiga, kegiatan ekskul untuk bidang-bidang yang menunjang daripada bidang akademis seperti kelompok science club, IPA, matematika, dan bahasa Inggris yang bertujuan khusus yaitu sebagai pengayaan daripada materi pembelajaran IPA, matematika, dan bahasa Inggris dan mempersiapkan menghadapi perlombaan sains ataupun PSN. Nah, anak-anak peserta didik baru bahwa pengembangan kurikulum ini perlu dilakukan karena adanya beberapa tantangan dan tuntutan perkembangan zaman. Hal ini menuntut adanya penyempurnaan pola pikir dan penguatan tata kelola kurikulum serta pendalaman dan pelaksanaan materi. Dalam hal pembelajaran perlunya penguatan proses pembelajaran dan penyelesaian beban belajar agar dapat yang menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Karena pada saat ini diberlakukan peraturan masa transisi PSBB pandemi COVID-19, maka kurikulum yang ada pada SMP Negeri 113 Jakarta ini juga mengalami penyesuaian dan penjelasan baik pada kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler. Oleh karena itu, ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan oleh kalian sebagai peserta didik baru kelas 7 selama pemberlakuan masa transisi PSBB COVID-19 ini. Di antara yang pertama adalah mempersiapkan alat penunjang pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Di antaranya bisa berupa laptop ataupun HP. Yang kedua tentunya adalah kuota internet yang memadai sebagai penunjang dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tersebut. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah selama pelaksanaan PJJ itu perlu pendampingan yang baik dari pihak orang tua terhadap peserta didik di rumah selama pelaksanaan PJJ. Nah, para peserta didik baru kelas 7 SMP Negeri 113 Jakarta, itulah sekilas tentang kurikulum yang ada di SMP Negeri 113 Jakarta.
Terima kasih selamat bergabung sebagai keluarga besar SMP Negeri 113 Jakarta, dan selamat menorehkan prestasi yang membanggakan di SMP Negeri 113 Jakarta. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 7, sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Ibu Haja Siti Faizah, mengajar bidang studi bahasa Indonesia, namun Ibu tidak mengajar di kelas 7, Ibu mengajar di kelas 8 dan 9. Walaupun Ibu tidak mengajar di kelas 7, kita tetap harus menyapa. Baik anak-anak sekalian yang Ibu sangat banggakan, memasuki pembelajaran kita atau materi kita pada hari ini di kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya, materinya yang akan Ibu sampaikan tentang bagaimana cara membina atau pembinaan mental agama di sekolah. Pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar, datangnya dari keyakinan beragama. Karena keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sedari kecil sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Anak-anakku yang Ibu banggakan, melihat dari sini pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap, dan kecenderungan, serta pada akhirnya tutur mewarnai sikap keberagamaan yang dianut. Pada usia remaja ditinjau dari aspek yang medis dan mental, kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan mulailah muncul. Dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan tersebut, kekritisan yang dimaksud bisa berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan oleh guru agama di sekolah, apalagi jika metodologi pengajaran yang disampaikan cenderung monoton dan berbau indoktrinasi. Jadi mereka telah mulai menampilkan respon ketidaksukaan terhadap materi keagamaan yang dipaketkan di sekolah. Sebenarnya akar permasalahan yang timbul dari kekurangan senang
sekolah terletak pada minimnya motivasi yang mendalam tentang agama secara lebih intens. Yang lebih sederhana lagi ialah pelajaran agama yang mereka dapat di sekolah kurang memberikan aplikasi dan solusi praktis dalam keseharian mereka. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, jawaban dari permasalahan di atas adalah kembali pada sosok guru agama. Kenapa kita cenderung kembali kepada sosok guru agama sebagai tauladan dan sumber konsentrasi remaja yang menjadi peserta didiknya? Mampukah ia menjadikan dirinya termasuk masalah materi serta metodologi yang dipergunakan sebagai referensi utama bagi peserta didiknya yang seluruhnya remaja itu dalam mengembangkan sikap keberagaman yang tidak sekedar merasa memiliki agama, melainkan sampai kepada pemahaman agama sebagai komprehensif, komitmen dan integratif yang mengatur seluruh kehidupan seseorang dan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Satu hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan oleh para guru agama di sekolah ialah materi pelajaran agama yang disampaikan di sekolah hendaknya selalu diorientasikan pada kepentingan remaja. Seorang guru agama harus bisa menanamkan keyakinan bahwa apa-apa yang ia sampaikan bukan demi kepentingan sekolah atau kepentingan guru agama, melainkan demi kepentingan remaja itu sendiri. Karenanya, pemahaman akan kondisi objektif kejiwaan remaja mutlak diperlukan oleh para guru agama di sekolah. Seorang guru agama harus senantiasa dekat dan akrab dengan permasalahan remaja yang menjadi peserta didiknya agar mampu menyelangi sisi kejiwaan mereka. Baiklah, anak-anakku sekalian, namun di atas semua itu yang paling penting adalah keterpaduan unsur keluarga, lingkungan, masyarakat, kebijakan pemerintah di samping sekolah dalam rangka turut menanamkan semangat beragama yang ideal atau intrinsik di kalangan para remaja, karena tanpa kerjasama terkait antar unsur-unsur tersebut mustahil akan tercipta generasi muda remaja yang berkualitas. Baiklah anak-anakku sekalian, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Lain waktu kita akan bertemu kembali dengan materi pembelajaran yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu namanya Ibu Surtauna. Ibu mengemban bidang studi BK. Hari ini Ibu bertugas menyampaikan tata tertib SMP Negeri 113 Jakarta di era normal dan new normal pada peserta MPLS. Pertama, mari kita simak bersama-sama pengertian dari tata tertib, yaitu aturan yang harus dijalankan atau yang wajib dijalankan di sekolah agar proses kegiatan belajar mengajar
dapat berlangsung dengan baik. Tujuannya yaitu untuk membentuk siswa-siswi memperoleh prestasi yang lebih baik atau yang lebih maksimal. Tata tertib terdiri dari beberapa, di antaranya meliputi pasal 1, yaitu kewajiban apa saja, atau di sini kita sebut pengertian dulu kewajiban itu, yaitu sesuatu yang mutlak dimiliki siswa-siswi yang perlu dijalankan. Coba kalian lihat, kemudian baca, pahami, pelajari, kemudian dimengerti, dan kalian praktekkan. Sementara untuk pasal 2 mengenai larangan-larangan, artinya sesuatu perintah dari seseorang atau kelompok untuk mencegah kita melakukan suatu tindakan. Coba kalian lihat pada tata tertib kita, kemudian kalian baca, pelajari, pahami, dimengerti, dan dihindari. Untuk pasal yang ketiga, yaitu administrasi, dalam arti sempit, yaitu kegiatan yang meliputi mencatat, surat menyurat, pembukuan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya. Kemudian kalian lihat di situ isinya, kemudian baca, pelajari, pahami sampai kalian mengerti dan laksanakan. Untuk pasal keempat, yaitu hak-hak. Hak-hak ada 2. 1, hak yang sifatnya umum, yaitu sesuatu yang harus diterima dengan penuh tanggung jawab yang sifatnya umum. Coba kalian lihat di situ, kemudian dibaca, dimengerti, kemudian dipahami. Selanjutnya yaitu hak khusus, yaitu suatu yang harus diterima dengan penuh tanggung jawab yang sifatnya khusus. Sekali lagi, lihat dalam tata tertib, baca dengan jamak, pelajari, pahami sampai kalian mengerti, sehingga kalian bisa melaksanakan dengan baik. Selanjutnya untuk pasal yang kelima, yaitu sanksi. Apabila peserta didik melanggar tata tertib yang ada di atas, maka akan dikenai sanksi. Lihat dalam tata tertib kita, baca, pelajari, pahami, dimengerti, dan dihindari. Untuk pasal yang ke-6, yaitu lain-lain, yang isinya mengenai ekstrakurikuler, yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelaksanaan pelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Kita buka gambar berikutnya, yaitu poin pelanggaran dan poin reward. Untuk poin pelanggaran, yaitu mulai dari bobot pelanggaran peserta didik yang berupa angka. Kalian lihat bobotnya masing-masing pelanggaran berbeda. Kalian baca, pahami, pelajari sampai mengerti, sehingga kalian bisa menghindari. Sementara untuk poin reward, yaitu hadiah atau penghargaan yang diberikan kepada peserta didik,
biasanya dengan ketentuan oleh pihak sekolah. Kalian lihat juga, baca, pelajari, pahami, dimengerti, kemudian laksanakan. Sekarang kita lanjut pada ketentuan. Pada jumlah poin pelanggaran 50, maka kalian akan mendapatkan panggilan yang pertama. Kemudian jumlah pelanggaran 75 akan mendapatkan panggilan orang tua yang kedua. Untuk 85 maka akan mendapatkan panggilan yang ketiga, serta poin yang ke-100 maka kalian bisa jadi akan dikembalikan ke orang tua dengan berbagai pertimbangan. Apakah pelanggaran itu berat atau ringan? Jakarta 13 Juli 2020, DRA Ani Korea. Baiklah nak, setelah ibu sampaikan tata tertib tadi, tentu kalian harus membaca bersama orang tua sehingga benar-benar memahami apa yang kita laksanakan atau kita tentukan sebagai pedoman di sekolah. Untuk itu kita nanti akan mengirimkan tata tertib dan pernyataan yang harus kalian isi. Nanti kita share lewat wali kelas masing-masing. Untuk itu kalian benar-benar harus memahami isi dari pernyataan tersebut. Demikian yang ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, gimana perasaan kalian hari ini? Setelah kalian menonton semua video dari awal sampai akhir, semoga kalian bisa tetap semangat ya menonton videonya sampai MPLS besok terakhir Rabu 15 Juli 2020. Nah, jangan lupa nih, kalian harus bisa mengirimkan foto maupun video kalian ke wali kelas masing-masing. Bisa berupa apapun bakat yang kalian bisa, maupun dalam bentuk video maupun foto, apapun itu, boleh menyanyi, boleh menggambar, karate, dan lain-lain. Apapun yang kalian bisa, kalian kirim ke wali kelas masing-masing, karena besok di Rabu 15 Juli 2020
kami akan mengumumkan juara 1 sampai juara 3. Dan jangan lupa untuk mengikuti MPLS terakhir atau tanggal 15 Juli 2020. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.